kuliah dan juga aku lagi magang sih. Kalau kamu gimana ya? Aku juga sebenarnya lagi kuliah, terus magang juga, terus aku juga lagi aktif jadi content creator juga, jadi hektik banget. Kalau aku juga sih kuliah terus aktif organisasi juga sama konten juga sama. Kalau kamu ini? Kalau aku sama sih sama kalian kayak teman kuliah, cuma sekarang lagi benar padat banget di organisasi karena di organisasi itu kan aku kebetulan tentang bertutur awam gitu lah, jadi sering banget kealaman kayak gitu, jadi benar jadwalnya tuh padat banget gitu. Kalau kamu Chris? Aku kurang lebih sama sih sama kalian, kayak kuliah terus sekarang juga lagi magang karena emang kita kan seumuran ya, jadi kegiatannya ya kurang lebih sama ya. Sibuknya kayak ya kuliah magang itu ya kita nggak bisa diem gak sih, pasti ada kegiatan. Setuju banget sih. Kita juga kalau kayak independen. Jadi hari ini tuh kita bakal bahas apa sih? Nah ini materi dan topik kita pada hari ini kan menarik banget karena ini tuh kita kan masih muda-mudi nih. Terus menurut aku ini menarik karena kita mau bahas mapan dulu atau menikah dulu. Lagi hangat nih. Iya, karena kayak sekarang ini kan kalau kita sering dengar itu banyak banget yang bilang kayak nanti aja dia nikahnya kalau udah mapan. Tapi kayak pertanyaannya tuh emang sebenarnya tuh kapan kita mapannya? Karena juga kalau dilihat dari sekarang itu kayak wajar gak sih banyak yang mikir kayak nanti dulu deh nunggu finansial oke. Iya, kayak pokoknya dari dalam diri kita itu nunggu dulu. Tapi kayak itu sebenarnya kita lagi benar-benar nunggu atau emang apa ya takut buat memulai? Menurut kalian gimana? Kayak apalagi standar mapan orang itu kan beda-beda. Ada juga mengartikan mapan itu kayak punya gaji yang banyak, yang dia habis itu kayak punya rumah juga dia udah diartikan mapan. Padahal kalau kita pikir lagi kan kayak standar mapan itu gak ada ujungnya kan. Kayak hari ini kita merasa cukup, besok kita merasa kurang lagi. Jadi kayak kita tuh siapnya kapan? Kalau dari kamu gimana? Udah siap belum sih? Kalau aku sendiri ya, Ya. nikah dulu atau mapan dulu, sebenarnya pengen sih mapan dulu gak sih? Apalagi kita nih wanita-wanita kaya banget nih kelihatannya ya, kayak pengen banget mapan dulu baru nikah. Tapi kayak sometimes tuh kayak pengen cepet-cepet dinafkahin sih. Udah siap banget nih kok kan? Udah calonnya kan? Aduh, Udah bahas ke topik kita. iya. Kalau Kalau dari aku ya sama sih kayak Luna, kayak pengennya tuh punya penghasilan dulu, ngerasain penghasilan kita gitu, bisa nikmatin dulu lah gitu, penghasilan dulu, mapan dulu gitu, masih mempersiapkan diri dulu baru mikirin nikah. Kalau kamu gimana, Indri? Jujur aku berbeda pendapat sama kalian semua gitu. Kayak aku tuh nggak harus makan dulu gitu kan. Jadi kayak kenapa enggak kita menikah dulu baru makan bareng-bareng gitu. Kan banyak tuh pasangan yang justru untuk menikah itu biar mencapai ke makanan tersebut gitu kan. Dimana kayak bisa kita tuh setelah menikah itu kita bisa dengan saling dukung, terus juga berbagi tanggung jawab sama kayak bekerja sama gitu lah. Terus juga itu juga apa namanya proses menuju kehidupan yang lebih baik kan bisa kita jalani berdua gitu. Harus sendiri gitu kan. Kayak selama kita dapat komitmen berdua gitu kan, kayak tanggung jawab, usaha, kemampuan, kemampuan itu kayak nggak apa namanya bukan sesuatu yang harus ditunggu gitu. Jadi tetapi ya sesuatu yang kita bisa bangun bersama gitu sih kalau dari pendapat Masya aku. Allah, pacaran setelah menikah ya. Jadi nggak takut dosa. Iya dong. Bagus sih. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku ya apa ya dengan pendapat kalian berdua sebenarnya aku apa ya memposisikan aku di tengah-tengah deh, kayak mungkin sometimes aku berpendapat kayak aku pengen makan dulu, tapi sometimes kayak
Kenapa sih ya, kan bisa bisa saling jalan bareng Betul, gitu. iya. Jadi kan pendapat orang beda-beda ya. Tapi mungkin kalau aku saat ini masih mikir kayak kapan dulu deh, pengen pengen menikmati bukan menikmati masa muda ya, tapi menikmati hasil kerja keras sendiri dulu gitu. Puasin diri sendiri dulu sih ya sebenarnya. Apalagi Gen Z ini kayak ketakutannya kan kayak nikah yang ujung-ujungnya tuh kayak bermasalah. Iya. Iya sih. Kalau dari Islam sendiri gimana nih? Tentang hal tersebut itu. Dari pandangan Islam itu. Kalau dari pandangan Islam sih ya, menikah itu sebenarnya tuh bukan hanya tentang urusan materi aja sih, bukan tentang ekonomi doang, harus stabil dulu. Menikah itu kan juga salah satu bentuk ibadah ya, ibadah yang buat menyempurnakan lah gitu. Dan dalam Quran surah An-Nur ayat 32 tuh Allah juga berfirman bahwa jika seseorang berada dalam keadaan yang kurang mampu, Allah dapat memberikan kecukupan kepada mereka melalui karunia-Nya. Nah, ayat ini tuh kayak ngajarin kita bahwa kekurangan materi gitu bukanlah hal yang menjadikan alasan gitu buat kita nunda gitu. Karena kan kita nggak tahu sampai kapan gitu nunda hal tersebut. Nah, selain itu juga Rasulullah SAW itu juga bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu maka menikahlah gitu. Jadi tapi kata mampu di sini tuh kadang juga disalahartikan gitu, entah harus nunggu kaya dulu gitu atau punya segalanya dulu, karena Islam itu sebenarnya nggak menuntut seseorang untuk menunggu hidupnya sempurna dulu buat menikah gitu. Jadi tergantung kondisi mereka. Nah, kalau aku mau nanya nih, kalian udah tahu belum sih kalau dalam Islam tuh hukum menikah tuh beda-beda loh untuk setiap orang. Udah ada yang tahu belum? Belum tahu sih. Ya, Individu itu berarti ya? iya beda-beda gitu. Jadi mungkin aku coba jelasin sepengetahuan aku ya. Boleh. Nah, yang pertama tuh ada hukumnya tuh wajib bagi seseorang yang udah mampu secara lahir dan batin gitu. Dan dia tuh khawatir kalau dia nggak menikah nanti dia terjerumus ke zina gitu. Jadi itu untuk orang tersebut tuh wajib buat menikah. Menghindari pacaran gitu ya? Iya benar, buat menghalalkan hubungannya gitu. Kemudian yang kedua itu ada juga hukum menikah yang sunnah gitu. Untuk orang yang udah mampu tapi dia tuh masih bisa jaga dirinya gitu dari perbuatan zina, mungkin atau dia belum ketemu sama orang yang tepat gitu. Nah itu sunnah bagi mereka. Nah yang ketiga itu makruh apabila orangnya itu kayak belum siap gitu untuk menjalani tanggung jawab rumah tangga, khawatir dia akan menimbulkan masalah meskipun dia nggak mungkin bisa mengemban hak-haknya, tapi dia tuh masih belum berani itu menjalankan kewajiban rumah tangga. Dan yang terakhir itu haram hukumnya bagi orang yang nggak yakin dirinya itu mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri dan takut malah jadi menzolimi pasangannya. Nah itu haram gitu loh. Jadi di sini kita lihat kalau tiap kondisi orang tuh punya kewajibannya beda-beda dalam urusan menikah gitu. Bermakna sama ya, berarti ya. Karena sebenarnya tuh dari diri kita sendiri. Iya, harus mau siapkan gitu. Siap belum? Oke, berarti intinya tuh kayak menikah dulu atau apa dulu itu sebenarnya pilihan masing-masing ya sih. Iya, Kalau kayak misal lebih dulu itu berarti udah siap belajar dan berjuang bareng pasangan dari nol gitu kan. Sementara kalau saya kita menjadi mapan itu kayaknya kita lebih bisa siap gitu secara finansial kayak gitu. Tapi kayak sebenarnya jangan sering kayak kita tuh membuat kayak terus menunda-nunda nggak sih? Jadi kayak kita tuh kayaknya belum merasa cukup deh, belum merasa cukup deh gitu kan. Jadinya kapan ada akhir Iya, terus juga kayak kan hidup kayaknya nggak selalu yang harus menunggu nggak sih, kayak semuanya tuh harus sempurna gitu kan. Jadi kayak yang penting tuh kayak kesiapan untuk bertanggung jawab aja sih, kayak sama terus belajar nggak sih, dan
kita tuh harus bisa menghadapi setiap proses yang ada gitu. Jadi kayak itu kan. Jadi kayak yang tadi Nabila bilang kayak menurut prinsip Islam itu kayak berarti tiap orang itu punya hukum yang menikah itu dengan berbeda-beda gitu, tergantung kondisinya mereka masing-masing gitu. sebelumnya gitu beda-beda sih. Jadi nggak mungkin jawabannya dari pertanyaan itu bukan memilih salah satu aja, tapi gimana cara kita mempersiapkan diri dengan realistis. Jadi ya kayak tadi realistis tuh yang wajib dibilang, iya nggak harus sempurna, bener banget. Tapi kita harus cukup siap, jangan sampai kita belum siap tapi udah menikah kan, karena harus banget tuh siap secara tanggung jawab, secara siap untuk belajar bersama, siap untuk bertemu bersama, seperti itu kan. Kan pada akhirnya menikah itu kan bukan akhir dari perjalanan kita kan, justru itu seperti ya lebaran baru kita nggak sih, bikin keluarga baru, hal-hal baru ya kan. Kalau kita lihat juga sekarang itu kan banyak tuh yang nggak mikirin soal itu, jadi kayak mikirnya kayak itulah gampangin dan mereka tuh belum tahu diri dia tuh maunya gimana, jadinya kayak banyak kasus-kasus yang menikah dini. Sebenarnya dini atau enggak pun kalau memang belum siap akhirnya akan jadinya berpisahan gitu ya. Kayak contoh-contohnya nih kayak di sini nanti ditampilin sama editor tampilin kasus-kasus Banyak banget sih di sini banyak ya. Itu salah satu case yang belum cukup siap sih secara realistisnya kan. Mengambil keputusan berpisah gitu kan. Baru menikah baru berapa bulan gitu ternyata gak cocok dan lain sebagainya gitu. Jadi harus siap juga secara mental. Oke teman-teman, kita udah nangkep gak sih sekarang terkait topik kita kali ini? jadi dalam yang ngedaging banget. Iya, ini bener-bener daging banget. Setuju. Apalagi di kayak kita muda-mudi kita kan wajib tahu gitu. Harus mempertimbangkan juga langkah-langkah. Apalagi kan masalah-masalah Gen Z yang takut menikah, bener banget. Mungkin teman-teman di rumah setelah nonton ini saya jadi Iya. jadi tahu apa yang sebenarnya perlu disiapkan sebelumnya.